Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lianur Alia dengan NPM 233402061, mahasiswa manajemen angkatan 2023. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas manajemen operasional 2 yang diampu oleh Bapak Febrialdi Hendratawan STMM. Dalam video ini saya akan membahas sedikitnya mengenai kebakaran kilang minyak Pertamina selama 4 tahun terakhir. Nah, yang pertama, mengenai jenis bahaya di kilang minyak. Jenis-jenis bahaya di kilang minyak antara lain yang pertama adalah kebocoran gas berbahaya. Bocoran gas berbahaya meliputi gas hidrogen dan hidrogen bocor dapat menyebabkan ledakan. Yang kedua adalah sumber penyulut api seperti percikan listrik, las, gesekan, dan petir yang menjambar. Karena di kilang minyak itu berkaitan dengan minyak yang mudah terbakar, jadi percikan-percikan listrik, gas gesekan, dan petir yang memang bisa memicu kebakaran itu akan rentan menyebabkan ledakan yang besar. Dan biasanya ledakan yang besar pun berawal dari hal-hal sepele seperti percikan listrik, seperti itu. Yang ketiga ada human error. Human error maksudnya ketidakpatuhan pada prosedur yang dapat memicu kecelakaan. Dalam industri minyak sendiri, khususnya kilang minyak gas di Pertamina, SOP ini tuh harus selalu dipatuhi. Karena kenapa? Salah satu hal yang memang paling bisa dilihat adalah pemakaian APD ataupun alat pelindung diri. Selain itu juga ada beberapa standar yang memang ditetapkan di suatu industri kilang minyak yang memang hal tersebut itu uh, penting gitu untuk dilakukan supaya mencegah terjadinya sebuah kecelakaan. Dan yang keempat itu adalah faktor kelalaian yang lainnya seperti tekanan minyak yang terlalu tinggi, panas yang terlalu berlebihan, dan juga tumpahan. Nah, hal ini tentunya memang dapat memicu yang terjadinya ledakan. Ketika kapasitas minyak berlebih ataupun panasnya yang berlebih, tentunya akan memicu hal-hal yang memang bisa menyebabkan sebuah kebakaran dan bahkan sebuah ledakan di suatu kilang minyak seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada beberapa pencegahan bahaya yang memang bisa dilakukan untuk mengatasi ledakan ataupun kecelakaan yang memang terjadi di kilang minyak khususnya. Yang pertama ada inspeksi dan juga pemeliharaan. Bisa dilakukan dengan beberapa hal seperti memang rutin untuk mengecek pipa, katup, dan peralatan dengan sensor kebocoran. Hal ini sangat penting karena memang untuk meminimalisir terjadinya ledakan dengan melihat pipa saluran untuk minyak sendiri dan juga katup. Yang kedua adalah dengan adanya sistem deteksi dan alarm. Nah, detektor gas dan alarm otomatis memberi peringatan dini terjadinya suatu bahaya. Biasanya memang sudah diterapkan di perusahaan-perusahaan yang memang dalam lingkup operasional gitu. Tentu saja dalam hal ini di kilang minyak gas Pertamina itu memang sudah ada seperti itu. Yang ketiga adalah pemakaian alat pelindung diri. Alat pelindung diri itu wajib untuk melindungi pekerja dari bahaya fisik dan juga kimia. Bahaya fisik tuh contohnya ya seperti memang tangan yang melepuh, seperti itulah juga sambaran api akibat percikan yang terjadi dalam suatu kilang minyak gas, dan juga yang terakhir adalah bahaya dari kimia. Lalu yang selanjutnya adalah sistem pemadaman yang cepat. Nah, peralatan pemadaman itu penting gitu untuk berada di suatu perusahaan, khususnya perusahaan kilang minyak gas. Dan juga regu kebakaran internal yang siaga pun memang harus ada gitu di lingkungan sekitaran Pertamina seperti itu, kilang minyak gas. Lalu selanjutnya kita bisa melihat beberapa standar HSE ataupun Health and Safety Environment di industri migas. Yang pertama itu adalah Occupational Health and Safety Management System atau OHSAS 18001 tahun 2027, tahun 2007, di mana bertujuan untuk menciptakan tempat kerja yang lebih aman dengan menekankan pentingnya identifikasi bahaya, manajemen risiko, keterlibatan pimpinan, dan perbaikan berkelanjutan dalam sistem manajemen K3. Yang kedua ada ISO 45001 tahun 2018, di mana mengenai standar internasional sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ataupun K3. Yang dimana lebih menekankan pada peran aktif pimpinan puncak, peningkatan keterlibatan pekerja, serta manajemen risiko proaktif. Standar ini juga mengintegrasikan pendekatan berbasis risiko dan perbaikan berkelanjutan
dalam sistem manajemen K3 untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat bagi seluruh. Lalu yang selanjutnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen K3, di mana mengatur tentang kewajiban setiap perusahaan untuk menerapkan sistem manajemen K3 guna menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat. Juga menekankan keterlibatan pekerja, pelatihan, evakuasi berkelanjutan, dan komitmen pimpinan dalam menjalankan sistem K3 yang efektif. Jadi setiap perusahaan perlu adanya penerapan standar ISO maupun standar-standar keselamatan lainnya guna mencegah ataupun mengantisipasi hal-hal yang memang tidak diinginkan bagi sebuah perusahaan. Sekian, terima kasih yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.